Shalom, selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya Neri Sapika Purba dengan NIM 122512210 SP dengan teologi perjanjian baru dengan Bapak Wiko Samaima MPD dengan teori Arminianisme. Selanjutnya kita akan melihat dengan latar belakang nulis dengan nama Jacob Harmonson di Audewater pada tahun 1560. Ia menjadi yatim piatu sejak kecil, dibesarkan oleh mentor yang mendukung pendidikannya. Arminius pada awalnya adalah seorang Calvinis yang taat, namun keraguan muncul ketika ia diminta menelaah pandangan yang lebih ekstrem atau yang disebut dengan hit Calvinis mengenai predestinasi. Saya akan jelaskan ajaran inti dari Arminianisme. Arminianisme adalah keyakinan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang yang melalui kasih karunia Allah. Namun manusia memiliki kehendak bebas untuk menerima, untuk menolak anugerah itu. Dan ini berbeda dengan Calvinisme. Dan Arminianisme menekankan bahwa pemilihan Allah didasarkan pada iman yang diprediksi. Kristus mati untuk semua orang, dan seseorang bisa murtad atau kehilangan keselamatannya. Selanjutnya, pemahaman Arminianisme terhadap iman Kristen, yaitu tanggung jawab pribadi yang lebih besar. Ini menekankan bahwa keselamatan membutuhkan respon manusia atau percaya dan beriman. Ini mendorong orang percaya untuk lebih aktif menggunakan kehendak bebas mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Arminianisme mengajarkan bahwa ada kemungkinan seorang jatuh dari rahmat atau murtad jika tidak bertekun dalam iman dan tidak percaya. Ini dapat menghasilkan iman yang lebih baik, waspada, dan berhati-hati. Arminianisme percaya pada penebusan Kristus adalah untuk semua orang atau tanpa batas. Ini sering mendorong semangat penginjilan luas. Selanjutnya, poin utamanya Arminianisme ini, manusia memiliki kebebasan atau menolak Tuhan, bukan hanya bertindak sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan secara mutlak. Yang kedua, meskipun terkena dosa, manusia masih memiliki kapasitas untuk merespon panggilan keselamatan Tuhan. Selanjutnya, orang yang sudah diselamatkan dapat kembali kepada dosa dan kehilangan keselamatannya jika mereka yang sudah dipilih sebelumnya. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang mau menerima dengan iman. Selanjutnya, berkat kasih karunia Tuhan, daya pilih manusia yang rusak akibat dosa dapat dipulihkan, sehingga manusia mampu membuat pilihan yang benar dalam hal iman. Nah, di sini ada perbedaan Calvinisme dengan Arminianisme. Perbedaan utama Calvinisme dan Arminianisme terletak pada kedaulatan Tuhan dengan kehendak bebas manusia dalam keselamatan. Calvinisme menekankan predestinasi mutlak atau dipilih Allah, sedangkan Arminianisme menekankan pemilihan bersyarat atau berdasarkan iman yang direspon manusia. Calvinisme percaya anugerah yang tak dapat ditolak, sementara Arminianisme percaya anugerah yang dapat ditolak. Selanjutnya, Calvinisme berpusat pada kedaulatan Allah, sedangkan Arminianisme berpusat pada tanggung jawab manusia. Calvinisme menekankan Allah memilih manusia, sedangkan manusia yang merespon Allah. Calvinisme meyakini sekali selamat tetap selamat, sedangkan Arminianisme meyakini keselamatan bisa hilang. Selanjutnya, implikasi praktis Calvinisme atau kedaulatan mutlak orang kudus yang bertahan, yang berarti sekali selamat tetap selamat.
karena Tuhan yang memastikan keselamatan tersebut. Praktisnya, penganut Calvinisme memiliki keyakinan kokoh bahwa keselamatan tidak dapat hilang karena usaha manusia, melainkan dijamin oleh Allah. Arminianisme atau kehendak bebas mengajarkan keselamatan bersyarat di mana seseorang sikapnya dapat kehilangan keselamatannya jika mereka murtad atau meninggalkan iman, karena mereka menekankan manusia dapat menggunakan kehendak bebasnya untuk menolak anugerah itu sendiri. Selanjutnya, Calvinisme atau ketergantungan pada Tuhan mendorong sikap berserah penuh pada kedaulatan Allah. Karena percaya segala sesuatu telah ditetapkannya. Ini membawa ketenangan hati di tengah penderitaan. Namun berisiko pasif jika tidak dimengerti dengan benar. Arminianisme atau yang disebut tanggung jawab manusia mendorong proaktif dalam kehidupan rohani karena menekankan bahwa manusia harus bekerja dengan anugerah Tuhan. Nah, Calvinisme cenderung menekankan kemuliaan Allah di atas segalanya, seringkali menonjolkan kedaulatannya yang absolut. Dan Arminianisme ini cenderung menekankan kasih dan karunia Allah yang universal dengan menonjolkan kehendak bebas manusia untuk merespon kasih itu. Selanjutnya, kesimpulan ajaran Arminianisme. Tuhan memilih orang untuk diselamatkan berdasarkan pengetahuannya tentang siapa yang akan dipercaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, kesimpulannya yaitu penebusan tidak terbatas. Kristus mati untuk semua orang tanpa terkecuali, menyediakan penebusan bagi seluruh umat manusia, namun penebusan tersebut hanya efektif bagi mereka yang percaya. Nah, ini adalah sangat penting sekali untuk memahami ajaran ini tanpa mengabaikan kedaulatan Allah. Jadi, melainkan melihat keseimbangan dalam anugerahnya Tuhan. Nama Tuhan, inilah hasil saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.